berharap kabar adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya, terhindar dari semua virus corona maupun penyakit-penyakit lainnya. Sama nih kayak kakak-kakak guru sekolah minggu yang pagi ini semuanya sehat-sehat ya kak. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, kakak-kakak guru sekolah minggu mau bertanya nih sama adik-adik, siapa yang tinggal di daerah perkomplekan? Ayo wih, lumayan banyak ya kak yang tinggal di area perkomplekan. Nah sekarang pertanyaannya beda. Kalau misalnya di area komplek rumah adik-adik kotor, terus banyak semak-semak, banyak rumput-rumput, apa nih kira-kira yang dilakukan oleh masyarakat di situ? Harus apa ya kak? Harus apa coba? Ayo adik-adik boleh dijawab di rumah. Harus apa? Gotong royong bukan kak? Ya itu dia jawabannya. Harus gotong royong. Adik-adik pernah kan lihat orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibunya kalau pagi-pagi itu gotong royong? Nah adik-adik di rumah pernah gotong royong atau enggak? Angkat tangannya pernah. Wah sedikit masih kak. Beragam-ragam ya. Nah kalau misalnya yang sudah pernah ikut gotong royong, 2 jempol, 10 jempol. Nah bagi yang belum, pada minggu kali ini tema kita adalah tentang gotong royong. Nah jadi nanti akan diingatkan betapa pentingnya untuk melakukan gotong royong. Gotong royongnya bukan hanya di area komplek, tapi juga di rumah. Contohnya apa nih kakak-kakak? Bersihkan ya? Nah gotong royong bersihkan rumah. Terus apa lagi? Membersihkan kamar kak? Gotong royong membersihkan kamar. Apa lagi kak? Membersihkan kamar mandi mungkin? Nah betul, banyak sekali kegiatan-kegiatan di rumah yang bisa dilakukan dengan gotong royong. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, terutama siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Jangan lupa Alkitabnya juga sudah disiapkan di depan, dan juga jangan lupa persembahannya juga sudah dipersiapkan. Kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa, ibadah kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah adik-adik di rumah, sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu bergotong royong, mengajak untuk membantu satu sama lain. Nah coba perhatikan tangannya adik-adik, lalu dibuka seperti ini. Nah ada 5 kan jarinya. Coba adik-adik hitung, kalau adik-adik mengajak satu orang untuk pergi sekolah minggu, adik-adik dapat 1 berkat. Kalau adik-adik bawa 2, berarti adik-adik bawa 2 berkat. Nah kalau 10 kak, berarti bawa 10 berkat. Nah ditambah lagi jari kaki kak ada 20, berarti 20 berkat. Enak kan? Nah sesuai dengan lagu kita kali ini, sang anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk mempersiapkan hatinya, persiapkan pikirannya, dan persiapkan Alkitabnya. Nah, nanti kita sama-sama dengarkan Amang Pendeta yang akan berkhotbah. Sebelum Amang Pendeta berkhotbah, kita nyanyikan dulu lagu Kitab Suci Hartaku. Baik, shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Namun sebelum kita mendengarnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Silakan dibuka Alkitabnya yang sudah dipersiapkan tentunya. Kita buka Kitab Galatia pasal yang ke-6, ayatnya ayat yang kedua. Sekali lagi, Galatia pasal 6, ayatnya ayat yang kedua. Mari kita membaca nats ini secara bersama-sama. Abang membaca dari sini, anak-anak kami membaca di rumah. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu bergotong royong. Apa? Bergotong royong. Tema kita pada minggu ini mengajak anak-anak kami sekalian supaya kita mulai masa kanak-kanak kita, membangun diri kita, membiasakan diri kita untuk hidup bergotong royong. Anak-anak kami tahu nggak apa artinya gotong royong? Anak-anak sekolah minggu tahu nggak seperti apa bergotong royong itu? Ada yang tahu? Nah, bergotong royong itu adalah sesuatu kegiatan atau melakukan sesuatu kegiatan dengan cara bertolong-tolongan. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara bertolong-tolongan. Itulah gotong royong. Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan bergotong royong, banyak sekali. Misalnya kita bersama-sama satu gang di rumah kita membersihkan paret, bergotong royong bersama-sama dengan satu gang itu, bergotong royong membersihkan sekitar rumah kita bersama-sama dengan abang, dengan kakak, dengan adik, dengan bapak, dengan mama di rumah membersihkan rumah. Itu namanya bergotong royong. Supaya rumah bersih, supaya rumah rapi dan sedap dipandang mata.
Di sekolah bergotong royong, membersihkan sekolah bersama-sama dengan semua anak-anak didik satu kelas, satu sekolah, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 bersama-sama. Ada yang membersihkan, menyapu, ada yang membersihkan jendela, melap kaca, ada yang mengambil air, ada yang mengepel lantai, ada yang menyapu halaman. Nah, dikerjakan secara bersama-sama, itulah yang namanya gotong royong. Semua digotong bersama-sama, semua dikerjakan, dilakukan secara bersama-sama. Sehingga pekerjaan itu manfaatnya apa? Pekerjaan itu akan terasa mudah, tidak sulit, ya. Pekerjaan itu tidak sulit, tidak berat. Kalau hanya satu orang tadinya itu bisa berat, tapi karena bersama-sama bisa, satu menjadi ringan, yang kedua tidak terlalu capek, kemudian yang ketiga waktu menyelesaikannya juga bisa lebih cepat, dan hasilnya pun akan lebih oke. Nah, anak-anak sekalian dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan memanggil kita. Firman Tuhan mengajar anak-anak kami sekolah minggu supaya hidup di dalam gotong royong. Memang nats Alkitab kita tadi nggak ada ditulis di situ. Hendaklah kamu bergotong royong. Tidak ada memang kata gotong royong. Tapi firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah. Bertolong-tolonganlah. Nah, dalam sikap bertolong-tolongan inilah gotong royong. Bergotong royong bersama-sama dengan yang lain. Maka firman Tuhan mengajar kita, mulai dari sekarang kita harus biasakan itu. Mulai dari rumah. Kita mulai dari rumah dulu, yaitu bersama siapa? Abang, kakak, adik. Mulai dari ayah abang paling besar, kakak paling besar, sampai yang adik paling kecil. Bersama-sama yuk. Bersihkan kamar bersama-sama. Jangan biarkan hanya karena abang yang paling besar, itu kerjaan abang lah, nggak boleh. Karena yang si adik yang paling kecil, dia nggak mau beralasan, aku kan masih kecil, nggak boleh. Tapi semua bersama-sama. Kalau ada 2 orang di rumah, kakak beradik, kerjakan berdua. Kalau ada 3 orang, kerjakan bertiga. Kalau ada berempat, kerjakan berempat. Semua bergotong royong. Nah, jadi ini panggilan dan ajaran Tuhan kepada kita saat ini. Adik-adik kami sekolah minggu, anak-anak kami sekolah minggu di rumah, suka bergotong royong, suka membantu satu dengan yang lain. Ayo angkat tangan. Siapa yang suka bantu abangnya? Atau siapa abang atau kakak yang suka bantu adiknya? Atau siapa yang selalu suka bersama-sama? Ayo bang, kita kerjakan ini yuk. Bantu mama, bantu papa. Bersihkan kamar, lipat selimut, rapikan tempat tidur, rapikan semua buku-buku, rak buku, meja belajar. Siapa yang suka? Kalau ada yang belum seperti itu, hari ini, ya, hari ini firman Tuhan memanggil kita. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, mengajar anak-anak sekolah minggu supaya kita bergotong royong. Nah, kemudian adik-adik kami sekolah minggu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kalau kita buat bahasa lainnya, bergotong royonglah menanggung bebanmu. Kamu bersama saudaramu, bersama temanmu harus mau bersama-sama. Nggak boleh berpikir sendiri-sendiri, nggak boleh memikirkan diri sendiri, nggak boleh enak sendiri, nggak boleh siapa lu, siapa gua. Lu mau capek, lu mau susah, lu mau menderita, lu mau mati, itu urusan lu, bukan urusan gua. Nggak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Kalau temanmu sakit, kamu pun harus merasakan sakit. Kalau abang atau kakak merasakan susah, kamu pun harus merasakannya. Kalau kawanmu merasakan kekurangan, kamu pun harus juga merasakannya. Sehingga kemudian mari saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, ini panggilan untuk kita. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Gak boleh ada yang satu ada terlalu senang, ada yang terlalu kenyang,
ada yang terlalu sukacita, tapi yang satu lagi ada yang terlalu lapar, ada yang terlalu kekurangan, ada yang terlalu sedih, ada yang terlalu menangis, ada yang terlalu menderita. Tidak demikian. Tuhan Yesus berkata, engkau akan diketahui dunia ini bahwa engkau adalah muridku bila engkau saling mengasihi. Dunia ini akan tahu bahwa engkau adalah anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dunia ini akan tahu kalau engkau adalah anak-anak Tuhan. Dunia ini akan tahu kalau engkau adalah anak-anak Kristus, pengikut Kristus, bila engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu tidak hanya di mulut. Kasih itu tidak boleh hanya I love you, nggak boleh. Tapi nihil perbuatan, nggak ada artinya. Ya, tapi harus ada perbuatannya. Harus ada perbuatannya. Lewat apa? Mungkin kita harus mengeluarkan tenaga kita menolongnya. Ya. Mungkin kita harus memberikan waktu kita kepadanya. Ya. Mungkin kita harus memberikan hati kita untuk memperhatikan dia. Iya. Maka mungkin kita harus merogoh kantong kita, mengeluarkan isi kantong kita untuk menolongnya. Yes. Itulah bergotong royong, saling menolong. Dan dengan seperti itulah maka kita sedang mewujudkan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Saling mengasihilah satu dengan yang lain. Kita mengasihi satu dengan yang lain, yaitu dengan menolong mereka. Kamu harus menjadi jalan terbaik bagi temanmu. Kamu harus menjadi jalan terbaik untuk keberhasilan temanmu. Tidak boleh anak-anak sekolah minggu menjadi penghambat, menjadi penghalang, bahkan menjadi penghancur bagi temanmu. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi jalan. Ketika temanmu tidak memiliki jalan, kau harus beri jalan kepada dia untuk supaya temanmu sukses, berhasil, diberkati. Begitulah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Dengan demikianlah nyata kasih kita kepada mereka. Oke, anak-anak sekolah minggu, sudah ngerti bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan? Hukum Kristus adalah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, jiwa, raga kita, dan juga mengasihi sama kita. Bagaimana mewujudkannya, melakukannya dalam hidup kita, yaitu mari bersama-sama menolong teman kita, mari bersama-sama bergotong royong bersama dengan teman-teman kita melakukan yang terbaik. Harapan kami, doa kami, anak-anak sekolah minggu HKR Resort khusus Pasir Putih, dan juga anak-anak sekolah minggu yang lain, anak-anak Tuhan yang lain di belahan bumi ini, dimanapun engkau berada, selama di tengah-tengah dunia ini, selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, selama Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepadamu, maka pastikan hidupmu telah menjadi berkat bagi orang lain dengan cara hidupmu menjadi penolong bagi orang lain. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami untuk hidup di dalam gotong royong, bertolong-tolongan, dan berkasih-kasihan lewat kata dan perbuatan kami. Ajar kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan, dan berikan kami karakter yang terus bertumbuh, yaitu karakter untuk hidup saling mengasihi, tidak membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kami di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Bahkan jadikan kami Tuhan sebagaimana Bapak Abraham menjadi berkat bagi dunia ini, demikian juga kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati anak-anakmu sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana-Mu, dan Engkau berkati masa depan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik adik-adik.
Amang Pendeta membawakan khotbah yang bertema gotong royong. Nah, sebelum kita lanjut, kakak-kakak mau nanya, siapa tadi yang sebelum ibadah terlebih dahulu sarapan? Angkat tangan. Wah, masih sedikit. Nah, pertanyaan berbeda. Bagi yang sudah sarapan tadi, siapa tadi yang sarapannya roti? Angkat tangan. Wah, Kak Vivi roti. Coba lagi. Nah, biasanya nih roti kalau dimakan dicampur dengan apa ya? Campur dengan apa ya kakak-kakak? Bisa seres bisa. Terus dengan teh manis minumnya boleh. Apalagi? Dengan susu. Bisa juga. Dengan apa lagi kira-kira Kak Maria? Mentega bukan? Nah, itu dia. Dengan mentega juga bisa. Nah, sesuai tema kita minggu kali ini tentang gotong royong, harus saling tolong-menolong, harus saling bekerja sama seperti lengketnya roti dengan mentega. Jadi untuk merespon firman Tuhan, kita angkat lagu pujian seperti mentega dan roti. Oke, baik adik-adik yang terkasih, seperti biasanya kakak-kakak guru sekolah minggu akan memberikan ayat hafalan. Dibuka ya Alkitabnya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya, seperti biasanya direkam dan dikirimkan ke grup WhatsApp atau ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan, terima kasih kami masih dapat melakukan ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena kasih-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Engkau yang berkati kedua orang tua kami Tuhan, terutama di dalam masa pandemi sekarang ini, ekonomi yang semakin anjlok Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau yang hadir di dalam pergumulan ataupun permasalahan mereka. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat sekolah kami Tuhan, buat sekolah adik-adik kami Tuhan yang masih melakukan pembelajaran di rumah. Kiranya Engkau Tuhan
jangan membuat kami malas, melainkan kami semakin semangat belajar walaupun masih dalam proses pembelajaran yang di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami Tuhan, buat Amang Pendeta, serta Abang yang turut dalam pembuatan ibadah online kami ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, supaya mereka semakin semangat dalam pelayanan mereka. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau jamah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik yang terkasih, masih semangat kan? Harus semangat dong. Nah, untuk menambah semangat kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasanya, persembahan akan dikumpulkan ke orang tua. Orang tua menyampaikan ke gereja atau langsung ke sintua sektornya. Nah, untuk menambah semangat kita dalam memberikan persembahan kita, mengumpul persembahan kita angkat satu lagu pujian, Jangan Lelah. Baik anak-anak kami, kita sudah selesai mengumpulkan persembahan kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami semua. Terus kami ingatkan supaya tetap menjaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan bila memungkinkan jangan keluar rumah. Sekian, selamat hari Minggu.